Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia di Halakoh Damai ke-112 Talk Show Religious Studies dengan tema Agama dan Ekologi, Relevansi Agama di Era Antroposen. Di sini saya tidak sendiri, tentunya di sini rame-rame. Ada narasumbernya juga. Narasumbernya yaitu Kang Rahmatullah Al-Barawi gitu ya. Panggilnya Kang atau apa ini? Kang Rahmatullah Al-Barawi dari founder Daras Buku atau Kader Muhammadiyah Berau. Ada juga pemantik Kang Justinus Arditya atau Kang Adit dari Fakultas Filsafat Unpar. Di sini juga ada moderator Teh Ninis atau Teh Anissa Eka ya. Gitu. Teh Ninis dari UGM. Terus ada juga host, saya sebagai host, ada juga Ami yang mendampingi saya dari awal sampai akhir. Dan tim musik ada Kang Daus, Kang Lutfi, dan juga Kang Adit. Ya, lambai-lambai ke kamera dulu. Hari ini hari Selasa 30 Juli 2024 kita akan diskusi kurang lebih 90 menit ke depan ya. Di sini sebelum dimulai saya akan membacakan dulu kemitraan dari acara Halakoh Damai ke-112 Talk Show Religious Studies ini. Kemitraan ini salah satunya ada Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Jangan lupa Sobat Damai dukung kami juga di Instagram Halakoh Damai, YouTube Halakoh Damai, kemudian email integritas terbuka @gmail.com dan jurnal integritas terbuka Fish and Interpret Studies. Baik, saya akan lempar dulu ke Ami, tapi Ami jangan dulu lempar ke Teh Ninis. Nanti sebelum diserahkan ke Teh Ninis, kita opening dulu untuk musik pertama bersama Kang Daus dan juga Kang Adit. Silahkan Ami. Oke, terima kasih Teh Gina dan terima kasih seluruh partisipan dan Kang Rahmatullah dan juga Kang Adit ya yang akan nanti memberikan ilmunya gitu untuk kita ngobrol bersama tentang agama dan ekologi, relevansi agama di era antroposentris. Nah, sebenarnya kita penasaran banget ya Teh Gina dan Sobat Damai lainnya. Emang isu ini tuh lagi agak ramai juga gitu ya untuk dibahas dan sebenarnya kita penasaran juga gitu. Relevansinya apa di zaman sekarang gitu ya, di mana kita tuh melihat kalau, mungkin di era antroposentris ini tuh era yang jadi, eee, apa ya, punya pengaruh gitu ya terhadap, ekosistem bumi gitu dan pengaruh-pengaruh global lainnya. Nah, relevansinya apa sih gitu ya sama sekarang, sama isu yang lagi rame dan, eee, korelasinya kayak gimana mungkin nanti akan dibahas. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan gitu ya, sebuah nyanyian dari Kang Daus nih, dan juga Kang Adit yang akan bernyanyi sebuah lagu. Oke, kita langsung aja kali ya untuk mendengarkan lagu. Silahkan Kang Daus dan Kang Adit. Siap. Terima kasih Kang Ami, Neng Ami, juga Neng Gina dan juga narasumber semuanya. Silakan Bapak Adit perkenalkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Justinus Arditya, biasa dipanggil Adit. Ya, kebetulan malam ini ditodong sama Kang Daus nih. Yes, kita harus todong-menodong Ya, buat ekosistem dan agama apa yang tidak. Adit ya? gas. Gas. Oke, lagu pembuka. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down sword and shield down by the riverside. Nobody no more. I'm gonna study more. I'm gonna study
more. Gonna study no more. I'm gonna study no. I'm gonna study no more. And study no more. I'm gonna talk with that Prince of Peace, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna talk with that Prince of Peace, down by the riverside. Study no more, no more. I'm gonna study no more. Study no more. Gonna study no more. And gonna study no more. And gonna study no more. And study no more. I'm gonna lay down that I'm bone down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down that I'm bone down by the riverside, down study for no more. I'm gonna study for no more. Study no more. Study I'm gonna study no more. Study no more. Study no more. Oke, atur nuhun. Hore, terima kasih Kang Daus dan juga Kang Adit. Ami juga terima kasih tadi sudah menambahkan, sudah mempersilahkan kepada Kang Daus dan juga Kak Adit ya. Silakan saya serahkan kepada Teh Ninis untuk memperkenalkan siapa moderator, siapa narasumber, maksud saya narasumber malam hari ini. Silakan Teh Ninis. Oke, makasih banyak Teh Gina sama juga Teh Ami ya. Ini kita di studio macam-macam nih. Ada Teh Gina, Kang Daus, Kang Adit, Kang Lutfi gitu ya di Bandung. Ada Ami di Jakarta, ada saya di Yes. Jogja, ada juga Mas Rahmat narasumber kita di Berau ya Kalimantan. Jauh banget. Jadi kita di mana-mana. Pastinya saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga teman-teman semua di sini dan juga yang menonton dalam keadaan yang sehat. Nah, malam hari ini kita mau ngobrolin isu yang tadi ya sudah di-mention hangat, lagi panas mungkin bukan cuman hangat gitu, tentang ekologi, tentang lingkungan gitu. Jadi malam hari ini kita mau lebih mendalam mungkin, atau mungkin juga Mas Rahmat nanti akan kasih gambaran umum dulu gitu ya, kenapa isu ini relevan dan penting gitu. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, ada Mas Rahmat. Mas Rahmat boleh kenalan dulu mungkin sekarang itu ngapain aja gitu ya aktivitasnya gitu, selain saat ini kita ikut Zoom, dan juga apa ya, aktivitas, boleh deh gitu, yang lain-lainnya gitu ya, dari mana asalnya gitu atau gimana. Silahkan Mas Rahmat. Iya, suara saya kedengaran ya, Mas, kawan-kawan. Iya kedengaran Mas. Kedengar, Iya, kedengar. selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya sebagaimana yang sudah di flyer ya, nama saya Rahmat Al-Barawi. Al-Barawi itu tambahan saya sebenarnya. Karena nama Rahmat pasaran, ya, kayaknya hampir di setiap angkatan sekolah kita rasanya ada yang namanya Rahmat ya. Rahmat Ahmad itu pasti ada. Ketika saya SMP di sini juga ada 2 orang yang namanya Rahmat. Makanya kemudian ujungnya itu untuk membedakan Rahmat yang mana. Nah, Al-Barawi itu adalah nisbah sebenarnya dari asal saya, ya, Kabupaten Berau. Ya. Itu biasalah ya dilakukan ulama-ulama dulu juga di Nusantara.
Al-Jawi dari Jawa, Al-Fadani dari Padang, At-Tirmasi dari Termas, Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Jadi kenapa kemudian saya tampilkan Al-Barawi dari Berau ini, karena untuk mempopulerkan ya. Dulu 2010 saya ke Jogja itu masih jarang ya. Ada yang kenal Kabupaten Berau. Kalau sekarang entah bersyukur atau musibah ya. Berau sekarang dikenal karena salah satunya penghasil tambang ya. Di sini banyak perusahaan batu bara ya. Makanya itu juga yang kemudian membuat saya concern ya. Mungkin konteksnya sedikit kenapa kemudian saya akhirnya concern dengan isu lingkungan ini, karena saya melihat langsung perubahan drastis dari tempat saya besar bertumbuh selama beberapa tahun. Kemudian saya tinggalkan ke Jogja, 13 tahun saya kembali lagi dan perubahannya luar biasa. Nah, dari situ saya kemudian melihat bahwa ada yang salah dari cara kita berelasi dengan alam saat ini. Nah, nanti akan kita bahas ya. Kalau tadi ditanya kesibukan saya sehari-hari, akhirnya di sini, ya di flyer juga sudah tertulis ya. Jadi saya warga Kader Muhammadiyah. Jadi saya sehari-harinya juga mengabdi di sekolah Muhammadiyah sebagai pengajar di SMK dan kampus Muhammadiyah di sini. Selain juga membantu ya persyarikatan lah ya, meneruskan perjuangan atau meneruskan dauh dari Kiai Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Yang banyak dipelesetkan oleh kawan-kawan muda Muhammadiyah sekarang, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di pertambangan gitu. Karena masih hangat juga ya. Ya itu mungkin ya pengantar ya. Jadi untuk saat ini saya aktif di Muhammadiyah di daerah sini. Selain juga tadi disebutkan Daras Buku, itu inisiasi saya untuk menghidupkan tradisi literasi di Berau. Ya saya paham Berau tidak ada apa-apanya dengan Jogja, belum ada apa-apanya lah ya, karena memang kampus juga di sini masih sedikit, maka untuk membawa apa yang saya rasakan dulu di Jogja bersama Ninis juga di akhir-akhir ketika saya mau balik dari Jogja, itu saya bawa ke sini semangat literasinya, kemudian bangun Daras Buku itu. Kebetulan buku-buku di Jogja juga cukup banyak yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di sini juga gitu. Itu Ninis. Nanti selebihnya nanti saya kirimkan CV-nya aja ya. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rahmat atas perkenalannya. Jadi memang udah melanglang buana gitu ya kemana-mana gitu. Nah, sekarang ada Mas Adit. Saya baru ketemu nih sama Mas Adit gitu. Silakan Mas Adit, boleh kenalan dulu. Halo, selamat malam semuanya. Sebenarnya udah beberapa kali ketemu kita teknik. Lupa saya di mana, di FF mungkin. Betul, di FF sebelum kemudian Tekninis menghilang dari Bandung ya. Betul, betul. Perkenalkan, saya Arditya gitu. Apa teh yang perlu diperkenalkan? Mungkin aktivitasnya sekarang apa nih, Mas Adit? Apa? Hari-hari sebenarnya kalau saya mengajar di program studi humanitas. Jadi kalau bahasa hariannya kita sebut integrated arts. Itu ada program studi baru. Kita sudah jalan 4 tahun di bawah Fakultas Filsafat Unpar. Kurang lebih seperti itu sih, banyak sibuk di kampus DLL yang ya urusannya gitu ya. Dan Mas Rahmat serta rekan-rekan mungkin kebayang ya. Rasanya gitu deh. Oke, siap. Makasih Mas Adit atas perkenalannya. Saya jadi ya brainstorm ya pernah ketemu ya secara langsung, tapi baru pertama kali sepertinya kita webinar bareng gitu. Betul. Ya. Oke, kita mau lanjut nih ke pembahasan kita. Seperti biasa ya Mas Rahmat sama Mas Adit gitu, kalau di Halakoh Damai nggak seperti di webinar lainnya gitu. Kita biasanya sambil pemateri menjabarkan gitu ya apa yang menjadi concernnya gitu. Kita juga di tengah-tengah bisa langsung tanya gitu, bisa raise hand atau bisa langsung unmute aja gitu ya. Gimana Mas Rahmat, udah siap biar saya tampilkan nih PowerPoint-nya? Mulai dari ini, oke ya.
Oh, dari aku atau mau dari Mas Rahmat sendiri? Saya masih sendiri memang, Miss. Wow. Nggak bercanda, just kidding ya. Boleh, Oh, udah co-host mungkin nih Mas dari Rahmat. eh, dari saya aja kalau gitu ya. Boleh. Ya. Dan silahkan nanti kalau misalnya ada ya seperti yang dikatakan Ninis tadi ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung mungkin di unmute aja ya, karena kadang kalau raise hand belum tentu terlihat atau di chat ya. Kalau share screen biasanya nggak kelihatan apa chatnya. Jadi apa bisa langsung unmute aja. Insya Allah di sini nggak ada yang matikan mic ya Nis ya. Aman, aman. Oke, ya Dengar Julran. Ya, terima silakan Mas. kasih banyak atas waktunya Nini. Salam kenal semuanya kawan-kawan. Berapa minggu yang lalu saya dihubungi Ninis, yaitu ketika suasana sedang bergejolak juga sebenarnya. Kalau tidak salah itu sebelum rapat pleno tanggal 13 Juli PP Muhammadiyah di Jakarta untuk menentukan menerima atau menolak tambang ya. Jadi memang sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ya disclaimer saya, isu ekologi sebenarnya isu yang baru ya dalam konteks mendalaminya secara mendalam, secara utuh ya. Di Jogja beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman di YPC misalnya sudah ada isu berdamai dengan lingkungan, tapi lebih ke upaya gerakan reflektif personal ya, tidak kemudian melihat dalam wacana yang lebih luas ya mengapa ekologi penting, apa saja tantangan-tantangannya, termasuk nanti juga ada kaitannya dengan krisis iklim misalnya. Nah, itu baru saya rasakan dan baru saya dalami memang eh, di 1 tahun belakangan ketika saya berada di sini. Jadi memang disclaimer-nya ya saya bukan aktivis lingkungan, tapi based on practice ya, based on my experience ya dari pengalaman saya selama 1 tahun ini, kemudian barulah saya mencoba melihat beberapa isu. Nah, ketika ditanyakan oleh atau ditawarkan oleh Ninis ya isunya adalah agama dan ekologi, ya, relevansi agama di era antroposen. Mungkin bagi beberapa kawan-kawan sudah tidak asing ya dengan istilah antroposen. Ya, nanti kita akan coba ulas juga sedikit ya antroposen itu apa ya. Tapi kalau bicara tentang agama dan ekologi ya dalam konteks bagaimana relasi agama dengan lingkungan, eh, bentar. Yang saya bisa simpulkan atau setidaknya tarik beberapa argumen ya relasi manusia dengan alam itu cakupannya ada 3 poin besar ya. Ya, yang pertama antroposentrisme ya manusia sebagai pusat, kemudian yang kedua teosentrisme Tuhan sebagai pusat atau ekosentris ya jadi semesta ya alam yang menjadi pusat. Nah, ini yang kemudian nanti akan memicu ya kerusakan-kerusakan, termasuk juga nanti mungkin kalau kita lihat eh, perkembangan-perkembangan ya, yang nanti masuk ke antroposen itu bisa kita daratkan dari 3 aspek ini ya. Bagaimana cara kita melihat relasi kita dengan alam ya. Nah, yang pertama dan ini memang dominan ya. PPIM UIN Jakarta beberapa minggu yang lalu itu baru saja launching ya penelitian Green Islam setengah hati dan banyak data-data yang menarik di situ dan salah satu yang menarik itu adalah mayoritas umat Islam di Indonesia itu pola pikirnya dengan alam ya atau ya bagaimana memandang relasi dirinya dengan alam itu lebih banyak pada pola antroposentrisme. Jadi manusia sebagai pusat. Ya, jadi manusia sebagai pusat dan yang lainnya itu sebagai pendukung. Nah, memang kalau kita lihat ya teologi nilai-nilai keagamaan khususnya yang saya yang saya dalami itu agama Islam eh, bisa mendukung ke arah antroposentrisme ya, pemahamannya ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an
ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa alam semesta, lautan, gunung, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan untuk ditundukkan bagi manusia. Ya, taskhir, ya, wasakharal ladzina. Jadi taskhir itu menundukkan. Jadi Allah menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Kita juga akan ada istilah khalifah fil ard atau apa namanya istamaro, ya, memakmurkan bumi, ya, memakmurkan. Khalifah itu dua kata kunci yang sering digunakan oleh orang untuk kemudian mengeksploitasi alam, ya. Jadi memang pandangan antroposentris ini kan melihat bahwa alam semesta ini diciptakan ya untuk manusia, ya. Ikan-ikan lautan, hutan, ya, termasuk batu bara, itu semua adalah digunakan atau diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Jadi manusia sebagai subjek, sedangkan yang lainnya sebagai objek. Nah, nanti kita akan lihat bahwa pandangan ini ternyata justru itu yang membuat kerusakan-kerusakan. Ya. Ketika kita mengobjektifikasi alam, kita merasa bahwa alam itu adalah sepenuhnya untuk manusia, maka itu kemudian bisa membuat manusia jadi tergelincir, ya. Dia jadi lupa dengan daratan, dia gali, dia habisi semua kekayaannya, dia lupa bahwa harus ada pelestariannya. Jadi itu antroposentrisme, ya. Jadi dan mayoritas, ya, umat beragama di Indonesia itu menggunakan pola antroposentrisme. Jadi manusia sebagai pusat, yang lainnya alam ya sebagai pendukung, ya, manusia yang menguasai, ya. Kalau tidak salah, ya, koreksi kalau saya salah. Setahu saya juga di Alkitab itu ada istilah menguasai. Jadi manusia atau Bani Adam itu diciptakan untuk menguasai, ya, alam raya. Itu antroposentrisme, ya. Teosentrisme, ya, teo yaitu berbasis ketuhanan, ya. Tuhan sebagai pusat. Nah, ini juga cukup banyak, ya. Kalau kita lihat dari data apa namanya, data PPIM tadi, ya, ada data yang menarik juga bagaimana kemudian ketika ditanya, ya, apa faktor yang atau apa penyebab, siapa penyebab yang paling utama dari kerusakan alam di Indonesia, ya, ada beberapa pilihan, ya, diri sendiri, pemerintah, oligarki dan seterusnya. Maka jawaban yang paling banyak mayoritas itu adalah dirinya sendiri. Jadi itu juga sebenarnya ada kaitannya juga bagaimana kemudian mental-mental sebagai orang yang beragama yang kemudian melihat bahwa ketika ada kerusakan atau bencana yang terjadi di alam ini itu karena azab Tuhan kepada kita, diri kita yang mungkin bermaksiat, yang mungkin semakin jauh dari Tuhan dan seterusnya. Nah, jadi biasanya dimensi teosentrisme ini kaitannya dengan tadi, ya, Tuhan sebagai pusat, dan membaca kemudian bahwa bencana-bencana atau kerusakan-kerusakan alam yang terjadi itu sebagai azab Tuhan. Alih-alih misalnya mengoreksi diri, muhasabah, apa yang salah dari cara kita mengelola alam, tapi kemudian itu diserahkan kepada Tuhan, bahwa semua itu ya takdir Tuhan, itu karena Tuhan marah misalnya dan seterusnya. Itu azab, ya. Jadi itu teosentrisme, dan teosentrisme juga cukup dekat dengan masyarakat atau umat beragama. Nah, yang ketiga adalah ekosentrisme. Nah, ini yang banyak digalakkan, ya, oleh apa namanya kalangan saintis, juga orang-orang modern, ya, bagaimana kemudian menghidupkan pola hidup ekosentris, ya, yang dalam Islam yang tadi di-launchingkan PPIM, ya, yang di-launching oleh PPIM, Green Islam, ya, bahasanya. Jadi bagaimana kemudian bisa menghayati nilai-nilai Islam yang selaras dengan lingkungan. Nah, ekosentrisme ini berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Ketika antropo misalnya memahami bahwa manusia sebagai pusat kehidupan, maka ekosentrisme ini melihat bahwa manusia itu bukan pusat dari kehidupan atau bukan satu-satunya kehidupan, ya. Manusia adalah bagian dari banyaknya partikel atau banyaknya kehidupan-kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, sehingga ketika kita melihat ekosentrisme ini, kita melihat bagaimana kemudian manusia itu bisa hidup selaras, ya, dengan lingkungan sekitar, ya, bisa memberdayakan, bisa memulihkan, dan tidak mengeksploitasi, ya. Jadi apa namanya
manusia bisa ya memberdayakan atau menggunakan alam raya, tapi manusia juga harus mendengarkan ya dalam tanda kutip kepentingan atau bahasa bahasa semesta ya, bahasa alam ya. Jadi kita tidak seenaknya saja misalnya menebang hutan semuanya, tapi kita juga harus ingat bahwa hutan sendiri itu punya kepentingan untuk sustainability, untuk berlanjut kehidupannya. Jadi bukan hanya manusia yang harus berlanjut kehidupannya, tapi misalnya hutan ya itu juga harus berlanjut. Maka ketika misalnya kita menggunakan satu pohon ya harus diganti juga, direbuisasi, ditanam lagi begitu seterusnya agar ada keberlanjutan. Karena apa? Karena ada satu yang hilang dari keragaman ya hayati ya biodiversity di alam semesta ini, maka tentu itu akan membuat ada ketimpangan, ada yang salah, kemudian ada yang jadinya tadi kerusakan ya. Jadi ada kerusakan yang berdampak pada perubahan-perubahan cara hidup karena tadi ya ada nilai-nilai atau ada unsur-unsur dalam alam semesta ini yang hidupnya dirampas, yang musnah, yang punah, sehingga kemudian otomatis akan berubah cara kita untuk hidup. Nah, baik antroposentrisme, teosentrisme maupun ekosentrisme itu semua ya pada akhirnya nanti akan melahirkan satu era baru ya yang kemudian oleh berbagai kalangan disebut dengan antroposen ya. Jadi antroposen itu antropo ya manusia ya, sen itu baru. Jadi era baru sebenarnya era itu bermula ketika aktivitas manusia mulai memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi. Yang biasanya tadi ya antro ya, jadi biasanya di dibarengi dengan pola pikir tadi bahwa alam semesta ini digunakan untuk sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya bagi kepentingan manusia. Sehingga diciptakanlah berbagai macam alat, berbagai macam penemuan-penemuan mutakhir. Ya di satu sisi itu memudahkan kehidupan manusia, tapi di sisi lain itu kemudian berpengaruh pada kehidupan ekosistem bumi. Ya, yang kalau kita bicara dalam skala besar misalnya ketika era-era abad Perang Dunia I kedua, ketika manusia dengan kecanggihannya, dengan kepintarannya kemudian menemukan bom nuklir ya dengan bermula dari teori-teori fisikal ya di laboratorium, kemudian dijadikan satu produk ya menjadi bom, kemudian itu digunakan ya untuk menyerang ya. Waktu itu salah satu sejarah mencatat misalnya Hiroshima Nagasaki di Jepang ya, kemudian dari bom yang dijatuhkan itu kemudian berpengaruh pada ekosistem bumi ya. Belum lagi nanti ketika masuk revolusi industri ya banyak pabrik orang menciptakan mesin-mesin yang banyak, kemudian juga produksi yang semakin berlipat ganda, kemudian karena produksi yang berlipat ganda, penyebarannya juga harus semakin cepat, maka kemudian diciptakan moda transportasinya ada pesawat di udara, ada yang pakai kereta, ya akhirnya ada tanah-tanah yang digunakan untuk bangun rel, ada jalan tol, jalan besar, yang mana jalan itu digunakan untuk akses transportasi yang lancar. Ya itu semua memang di satu sisi mempermudah kehidupan manusia, tapi dengan aktivitas atau dengan intervensi manusia, misalnya membangun jalan tol, ya membangun atau menggunakan pesawat, ya misalnya kita manusia kehidupannya panas, kemudian dia ciptakan kipas angin, ke belakang ada AC. Nah itu semua menyejukkan bagi kita, tapi kemudian di satu sisi berdampak pada ekosistem bumi secara keseluruhan. Ya, sesimpel yang sederhana misalnya di rumah kita nggak mau jalanan di depan rumah kita misalnya kalau hujan becek ya karena tanahnya masih tanah biasa, kemudian di paving misalnya atau di semen. Maka proses paving, proses semen itu ya bagian dari antroposen ya. Kita kemudian membuat ya memodifikasi ya alam sesuai dengan kepentingan kita, tapi pada saat yang sama
itu mempengaruhi ya, sehingga tanah misalnya tidak lagi produktif, tidak lagi menyerap air, tidak bisa ditanami misalnya, dan seterusnya. Atau kita ketika mencuci misalnya dengan pakai deterjen ya bersih, tapi misalnya deterjen yang berbahan kimia itu kemudian merusak unsur tanah ya. Jadi ada plus minusnya ya. Saya eh, waktu menulis tentang apa namanya, tentang batu bara itu, pertambangan batu bara, mengibaratkan batu bara itu seperti batunya Thanos ya, batu batu beriannya Thanos ya, yang dikejar-kejar Thanos di apa namanya, di Avengers ya. Dia mengejar batu ya, 6 ya, batu akik yang dia cari. Dengan batu akik itu dia berharap bahwa batu akik itu bisa memberikannya kekuatan super, dan memang ada kekuatan super di situ. Tapi kekuatan itu juga menyebabkan separuh dari populasi manusia itu musnah, hilang. Nah, saya membayangkan batu akik itu seperti batu bara ya. Jadi ketika orang menggali batu bara ya, ada harapan batu bara yang diambil itu bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan penerangan bagi kawasan-kawasan terpencil. Tapi ketika itu diangkat, digali, semakin dieksploitasi, maka justru itu membuat banyak populasi manusia yang kehilangan kehidupannya, baik kehilangan kehidupan secara langsung maupun secara bertahap, dari struktur ekonomi yang semakin kapitalis sehingga yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu bisa kita lihat dari struktur perusahaan-perusahaan pertambangan ya. Biasanya semakin atas itu keuangannya semakin besar ya, semakin bawah itu semakin kecil. Padahal secara secara kualitas atau kuantitas pekerjaan, yang di bawah itu paling besar menguras tenaganya daripada yang di atas tinggal duduk-duduk ongkang-ongkang kaki di ruangan ber-AC misalnya. Nah, itu ketimpangan. Nah, ketimpangan itu ya dihasilkan dari tadi ya, aktivitas-aktivitas manusia. Maka selalu ada, yang saya pelajari di sini adalah selalu ada konsekuensi dari setiap langkah kita dalam mengolah bumi ya. Kita misalnya menebang satu pohon, itu ada satu konsekuensi ya, yang kemudian berpengaruh pada kehidupan kita. Apalagi misalnya tadi menggali lubang yang besar, atau misalnya menangkap ikan di lautan dengan cara-cara yang merusak ya, dengan bom segala macam, itu pasti akan berdampak pada ekosistem bumi yang kemudian memasuki era tadi ya, antroposen. Jadi ini era-era yang ini era dan isu yang baru ya, mungkin ya abad 19-20 ini 20-21 ini, abad 20-21, yang kemudian dimunculkan tadi ya, era revolusi industri, orang banyak menciptakan alat-alat senjata nuklir dan segala macam, yang kemudian berakibat pada ekosistem bumi. Nah, jadi sebenarnya ini sebagai refleksi ke dalam ya. Saya ketika ada perdebatan, ada isu soal tambang ini ya, kembali ke tambang ya, karena ini yang isu yang paling dekat dengan ekologi saat ini. Ketika beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, mungkin teman-teman di sini ada juga yang melihat ya, ada salah satu tokoh PP Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah itu jangankan diberikan tambang ya, ngurus negara aja mereka ya, Muhammadiyah mampu, intinya gitulah pesannya. Jadi uh, menurut saya ini pesan atau apa, narasi yang cukup jumawa ya, cukup sombong dan cukup tinggi hati ya. Merasa bahwa Muhammadiyah sudah punya segalanya, rumah sakit, sekolah dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat ke bawah, lihat lagi lebih detail, ternyata juga kita masih punya banyak PR misalnya. Kalau yang dilihat kemarin di media sosial, ada banyak ya yang bersuara mereka mau keluar dari persyarikatan, sudah ngajar berpuluh tahun di TK, di sekolah Muhammadiyah yang tidak digaji, atau mungkin digajinya cuma berapa ratus ribu, yang sangat tidak layak dan tidak bisa hidup, tapi mereka survive, mereka bertahan untuk hidup, tapi kemudian di PP malah seperti itu. Nah, itu sebenarnya autokritik ke dalam yang harusnya menjadi penegasan bagi kita untuk melihat ya, mungkin ada yang salah sebenarnya dari relasi kita. Nah, termasuk dalam hal ini
ketika melihat relasi relasi antara manusia dengan alam. Jangan-jangan selama ini cara kita melihat terlalu antroposentris, ya, terlalu melihat alam sebagai objek, ya, kita kuasai, kita kuras sebanyak-banyaknya, padahal alam juga butuh keberlanjutan kehidupan yang harus kita dengarkan. Ya, ketika kita tidak mendengarkan jeritan-jeritan alam untuk terus hidupnya berlanjut, maka bahasa alam itu akan memberikan kode kepada kita melalui banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Itu sebenarnya adalah bahasa dari semesta bagi kita manusia, bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah terlampau melewat batas. Nah, ini yang juga saya rasakan ketika membaca bukunya David Wells. Ya, ketika mencoba memahami isu ini, salah satu buku yang saya baca adalah David Wells ini. Ya, sudah ada terjemahannya, ya, Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Itu dia menuliskan, ya, barangkali kita lebih baik memandang sejarah bukan sebagai gerak maju menelusuri urut-urutan tahun, melainkan balon populasi yang terus membesar, manusia menyebar ke seluruh planet ini sampai hampir memenuhinya. Jadi ini koreksi, ini otokritik bagi manusia, dan ini penting, ya. Jadi kita supaya tadi, ya, jangan terlena dengan modernitas, ya, progresivitas, pembangunan terus, tapi ternyata pembangunan, ya, kemajuan-kemajuan yang kita anggap maju itu justru berdampak pada lingkungan kita yang kemudian masuk ke era antroposen itu. Maka ini penting untuk melihat ke dalam. Nah, termasuk ini, ya, populasi manusia yang semakin menyebar, ya, kuantitasnya semakin banyak, tapi kualitas pendidikannya stagnan atau bahkan menurun. Maka tentu ini akan menjadi individu-individu yang akan merusak juga nantinya, ya. Dan ini juga bisa kita lihat misalnya di sekarang kan bahasanya itu apa istilahnya, lupa, yang anak mudanya banyak, ya, apa istilahnya nih sih, ya. Jadi kita kan generasi Gen Z milenial itu sekarang sedang surplus, ada bahasa khususnya saya lupa. Jadi khusus sudah sedang banyak, dan nanti di 2045 misalnya generasi emas, ya, menyongsong generasi emas. Ya, jangan-jangan itu malah generasi cemas kalau kita lihat dari kondisi kehidupan kita saat ini, gitu kan. Kalau kita tidak mau mengubah, ya, tidak mau move on, ya. Jadi ini penting, ya. Jadi apa yang disampaikan Wells ini sebenarnya ada kritik kita sebagai manusia. Nah, ini juga misalnya National Geographic, ya, di tahun 2023 kalau tidak salah, itu di salah satu edisinya dia mengambil tagline memulihkan iklim. Nah, di dalam salah satu bagian tulisannya itu ada ini kata-kata yang menarik, yang menurut saya ini ada kaitannya dengan antroposen juga, ya. Jadi selama beberapa abad terakhir kita telah menggali, mengincang, mencincang, membakar, mengebor, memompa, melucuti, menempa, menyalakan, meluncurkan, mengendalikan, dan melakukan hal sesuka hati sehingga menambahkan 2,4 triliun ton karbon dioksida ke atmosfer bumi. Ya. Jadi aktivitas kerja yang terlampau berlebihan ternyata juga tidak baik, ya. Selama ini kita didoktrin kerja. Ini semua kata kerja nih, mencincang, membakar, mengebor tuh kata kerja. Ternyata kerja yang ekstra juga sangat tidak baik bagi alam, ya. Nah, sebenarnya di sini harapannya agama itu mengerem, ya. Kan kalau kita sepakat nilai-nilai agama itu sebenarnya nilai-nilai moralitas, ya. Jadi harapannya agama itu ngerem ketika orang terlampau sering menggali, direm. No, jangan menggali terus, ya. Ya, hadis Nabi itu jelas, kalau besok hari kiamat sementara di tanganmu masih ada benih tumbuhan, maka tanamlah, ya. Padahal besok kiamat kita disuruh menanam, bukan menggali, ya. Jadi ajaran-ajaran agama itu sebenarnya bisa menjadi rem moralitas kita agar tidak terlalu nafsu. Nah, sekarang yang menjadi problem, ya, justru ormas agamanya yang terjun langsung. Kalau hal, ya, kita lanjut. Ini yang lain, ya, masih di National Geographic tapi di edisi yang lain, dia mengangkat tagline lautan plastik, bumi atau plastik. Diprediksi itu ditulis, ya, 2050 diperkirakan semua burung laut akan makan plastik, ya.
Bahkan kalau kemarin misalnya kita juga tahu ikan-ikan yang ada itu kemungkinan besar ikan yang kita makan itu ada mikroplastiknya. Nah ini burung, ya burung yang ada di laut itu bisa jadi semuanya akan makan plastik. Dari siapa ya? Dari manusia. Kita memproduksi plastik ya besar-besaran. Ya. Sekarang mungkin sudah ada gerakan untuk mengurangi itu, ya, mengerem itu. Tapi yang plastik yang sudah ada itu kan sudah tersebar semua, sudah menjadi sampah, ya, dan menjadi apa namanya catatan kelam manusia. Ini yang saya foto sendiri, ya, apa namanya lebaran kemarin, ya, lebaran Idul Fitri kemarin karena saya di Berau. Teman-teman mungkin bisa googling ya. Ada Pulau Derawan, Maratua, Kakabang, Sangalaki di sini yang terkenal keindahan bawah lautnya ya. Pulau-pulau eksotik ya, pulau-pulau indah. Nah, ketika saya main ke Kakabang, ketika apa namanya mau masuk apa menepi ke pulau itu semoga kelihatan ya. Saya foto dengan HP sendiri soalnya. Saya foto capture di situ sampah liburan ya rame. Tapi ramenya musim liburan itu tidak menjustifikasi kita bisa buang sampah di lautan seharusnya. Nah, ini kembali lagi tadi ya, antroposen tadi. Jadi ada aktivitas-aktivitas manusia, aktivitas pariwisata. Ya, manusia butuh healing, katanya orang modern butuh healing ya. Healing, 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 hilang di tenggelam dalam kenangan. Nah, kita butuh healing, tapi healing kita kemudian justru menambah sampah, merusak alam. Ya. Jadi sampah ini kan ya ulah kita manusia. Nah, sampah-sampah ini apa tukang sampah ini menguti satu-satu ya? Enggak juga. Itu sudah nyebar di lautan, sudah jadi dimakan ikan, dimakan hewan-hewan yang ada di lautan, berpengaruh juga pada kondisi air di lautan dan itu nanti juga akan berpengaruh pada apa yang kita minum misalnya dan seterusnya atau ikan yang kita makan. Jadi ini apa potret lingkungan kita hari ini. Nah, kalau tadi masalah sampah, ini masalah tambang. Ini saya ambil 2023 tahun lalu, bulan Mei, ya ketika saya balik dari Jakarta ada acara ke Berau, kemudian saya capture. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman itu main ke sini naik pesawat, ya kalau mau mendarat di Kalimara itu pasti kelihatan ya. Kecuali kalau cuaca buruk, ketutupan awan gitu mungkin tidak terlihat ya. Tapi kalau cuacanya jelas ya, kelihatan tidak berawan itu akan kelihatan nampak jelas di daratan itu lubang-lubang tambang itu sudah banyak sekali ya. Dan sudah jadi lubang begitu saja ya, ada yang sudah terisi air jadi danau yang mematikan dan tidak ada yang mengeksplorasi, tidak ada yang memperbaiki, dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang mau bertanggung jawab juga ketika uangnya sudah didapatkan. Nah, ini juga sama, ulah siapa ya? Antroposentris tadi. Ya ulah kita juga sebagai manusia yang kita anggap bahwa tambang itu adalah karunia, adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, maka kita harus berdayakan, harus kita maksimalkan. Ya. Tapi masalahnya tambang ini adalah bagian dari kekayaan alam yang ketika kita ambil, maka tidak ada cara lain kecuali digali. Nah, ketika ada proses penggalian itu, maka ada proses aktivitas manusia yang itu mengubah struktur ekosistem yang sudah ada, struktur kehidupan yang sudah ada di dasar tanah misalnya. Nah, ketika Mas ada yang Rahmat, berubah, ya maaf, gimana, kita Nis? boleh stop dulu, kita tahan dulu Oke, sebelum lanjut. siap. Ini pembahasan yang menarik ya dari tadi kayaknya teman-teman juga apa ya, tidak ada kayak langsung memantik gitu terpantik Nah, kayaknya itu. karena isu ini kan lagi panas gitu ya. Jadi teman-teman juga mungkin baru dengar gitu istilah antroposen kayak gitu. Hmm. Nah, karena kita udah setengah jam jalan gitu ya, kita mau dengarkan dulu satu buah lagu kayaknya ya Gina ya. Oke, Betul, betul, silakan Teh. Gina. Aku balikin dulu ke Gina nanti ke aku lagi ya. Oke, Silakan. oke, terima kasih Teh Ninis, Kak Mas Rahmat. Sebentar ya kita refleksi dulu gitu, refleksi. Refleksi dengan sebuah lagu dari Kang Daus dan juga Kang Lutfi ya.
nanti kita lanjut lagi sambil diskusi gitu. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat nanti bisa dipantik sama Mas Adit atau yang lainnya yang mau bertanya, kita lanjut diskusi setelah penyampaian lagu dari Kang Daus dan juga Kang Lutfi. Silahkan Kang Daus dan Kang Lutfi. Cek. Ada? Oke. Menasbihkan namamu seperti api yang membakar air, meluap-luap tak terbatas. Mencintai namamu seperti air yang merindu air. Mula masuk tanah dihisap akar, lalu diserap pembuluh dan urat-urat. Menjadilah teranting dedaunan yang berbunga. Namamu adalah waktu yang menopang batang dari hembus angin, tegap tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang batang dari hembus angin, tegap tak bersandar. Menjadilah teranting dedaunan dan berbunga. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari hembus angin, tegap tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari hembus angin, tegap tak bersandar. Dalam nama kulihat namaku, inilah dalam nama kulihat namaku. Gila. Hatur nuhun dan ini Gina dan semuanya. Hatur nuhun Kang Lutfi dan juga Kang Daus untuk persembahan lagu di tengah-tengah diskusi bersama Mas Rahmat dan semuanya ya. Oke. Sebelum saya serahkan ke Tekninis ya, tadi saya mendengar kata-kata dari Mas Rahmat gitu ya, mengingatkan saya kepada seseorang, kata-katanya mengenai autokritik, jumawa, itu kata-kata yang
pernah disampaikan oleh Pak Bambang Trim gitu. Apakah Mas Rahmat pernah ikut kelasnya Pak Bambang Trim juga atau enggak gitu ya? Saya nggak tahu, tapi kata-kata tersebut hampir sama dengan yang sering diulang oleh Pak Bambang Trim gitu ya. Oke, kita sambil diskusi ya Teh Ninis. Dan ini saya serahkan ke Teh Ninis dan juga Mas Adit juga udah nggak sabar tuh ingin memantik Mas Rahmat. Silahkan Teh Ninis. Oke, makasih Gina atas pengantarnya ya tadi ke musik. Memang kalau di Halakoh Damai agak sedikit berbeda gitu dengan webinar di tempat lain gitu. Jadi memang di awal, di tengah dan di akhir diskusi itu memang selalu ada sisipan gitu, sisipan lagu-lagu kayak gitu. Dan eh, memang metodenya agak sedikit beda. Biasanya diskusi panjang baru ada diskusi. Biasanya seperti itu ya. Kalau di teman-teman Halakoh Damai, kami biasanya memang di tengah-tengah narasumber menyampaikan presentasi, apabila ada pertanyaan kurang jelas dan lain sebagainya, bisa langsung raise hand atau bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar gitu. Kalau misalkan mau unmute, silahkan bisa unmute. Nanti saya akan coba sampaikan gitu ya langsung ke Mas Rahmat. Nanti kedengaran juga langsung oleh Mas Rahmat kayak gitu. Jadi seperti kelas online gitu ya, Gina ya. Nah, kita langsung aja nih sebelum lanjut lagi ke Mas Rahmat karena ini udah mulai masuk isu yang besar gitu ya, isu tambang gitu. Ini Mas Rahmat juga udah share tadi sedikit. Dari Mas Adit dulu ada tanggapan gitu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan Mas. Terima kasih Teh Ninis. Mas Rahmat, sebenarnya sangat amat menyenangkan tadi ya dengar penyampaian materinya Mas Rahmat gitu. Saya sengaja memang juga karena tidak terbiasa dengan tata cara yang di Halakah Damai gitu ya. Saya itu selalu saya senang banget tuh dengerin cerita, Mas. Gitu loh. Maksudnya kadang-kadang menjadi manusia yang jauh lebih berumur seringkali tidak punya kemampuan untuk mendambakan sebuah cerita gitu ya. Seperti halnya kejadian hebat bahkan sebelum kita tidur gitu ya. Nah, sebenarnya ada saya mencatat gitu ya, Mas Rahmat, rekan-rekan mungkin itu bisa nanti menjadi bahan untuk diskusi kita gitu ya. Di awal sekali tadi Mas Rahmat itu menceritakan soal beberapa poin ya Mas, ada beberapa perbedaan gitu ya, ada antroposentris, ada teosentris, ada ekosentris dan ada antroposen gitu ya, betul ya Mas? Mas, saya mau nanya sih sebenarnya itu tuh kok waktu diceritain itu ya, saya nangkep kok sebenarnya itu kayak ada ini ya, ada kesamaannya dengan karakteristik lini masa peradaban, Mas. Jadi kayak misalnya apakah benar gitu ya, kayak misalnya ketika kita bicara soal antroposentris itu diwakili sama peradaban modern gitu, Mas. Soalnya kan kebetulan studi saya di S1 kan arsitektur ya. Jadi kerasa banget tuh di era modern tuh memang senternya adalah manusia gitu. Jadi memang ada perubahan besar di era sebelumnya di pasca modern dan kemudian sebenarnya ketika kita merujuk makanya mencoba juga mengkonfirmasi gitu ya ketika di era sesudah modern itu justru sebenarnya banyak pergerakan-pergerakan yang menentang ya sebenarnya berbalik ke keyakinan modern. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi gitu ya ketika hidup sangat amat dirayakan secara manusiawi di peradaban modern gitu ya, justru malah mencari relasi-relasi kembali gitu ya, seperti sesuatu yang hilang di era pramodern gitu Mas. Sebenarnya itu dulu deh Mas, maksudnya apakah benar nggak sih itu tuh ada urusannya sama lini masa Mas, soalnya kayak kok ini rasanya tuh modern banget nih ketika kita bicara antroposentris gitu. Gitu aja dulu Mas, sambil jalan ya Mas dan rekan-rekan. Thank you. Siap, makasih Mas Adit. Jadi apakah seperti lini masa gitu ya? Silakan Mas Rahmat langsung dijawab gitu. Iya, eh, sebenarnya yang disampaikan Mas Adit itu kan sudah menjawab ya. Mengkonfirmasi ya, lebih mengkonfirmasi. Iya, memang yang saya pahami juga antroposentrisme ini memang lekat dengan
orang-orang modern ya, pemikir-pemikir modern ya. Kita tahu bagaimana ketika apa namanya era Renaissance ya, pencerahan di Eropa ya, itu kan kemudian menjadi babak baru bagaimana kemudian yang tadinya agama menjadi pusat ya tadi ya teosentris tadi ya, agama gereja menjadi corong penentu kebenaran, kemudian diubah bahwa akal, rasionalitas dan akal itu punya siapa ya, punya manusia. Jadi semuanya harus masuk akal. Yang bertentangan dengan akal ya ditolak ya. Yang tidak sesuai dengan nalar, walaupun itu agama misalnya, ya agamanya akan ditolak ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya berkembang dan sampai kemudian akhirnya melahirkan tadi ya. Makanya tadi saya bilang itu semacam kotak Pandora. Jadi di satu sisi ya ada laptopnya sekarang, ada Zoom, itu kan ya bagian dari era modern tadi ya, dengan teknologi, dengan apa namanya pengetahuan, akhirnya menciptakan produk-produk teknologi baru sehingga kita bisa saling belajar meskipun jarak jauh misalnya. Tapi itu juga menyisakan problem ya. Laptop kita, handphone kita itu semuanya ada batu baranya misalnya, ada unsur-unsur alam yang digali yang kemudian itu merusak ya, yang kemudian berpengaruh tadi pada kehidupan ekosistem kita. Jadi memang itu ada kaitannya, dan belakangan ya iya tadi apa namanya makin banyak panggilan untuk kembali ke alam ya, kembali kepada fitrah manusia ya. Kalau apa namanya siklusnya yang disebutkan Ibnu Khaldun di Muqaddimah itu kan ya, Bapak apa namanya sosiologi ya, dia sejarah juga, itu kan siklusnya dia naik turun ya, jadi nanti naik turun naik lagi. Ini mungkin kita akan pada siklus di mana kita mulai merindukan ya hal-hal yang dulu nenek moyang kita lakukan, kita rindukan untuk itu dihidupkan kembali ya tadi ya, bagaimana merawat memulihkan lingkungan yang rusak, itu kan sebenarnya bagian dari dulu nenek moyang kita sudah hidup dan bersama dengan alam ya, bisa hidup dari alam tanpa merusak ya. Sekarang minusnya kita hidup dari alam tapi juga merusak. Nah, itu yang kemudian juga banyak ya dikritik oleh para tokoh-tokoh apa namanya filsuf misalnya. Salah satu yang saya senang dan fans juga itu Eric Fromm misalnya, yang dia banyak mengkritik modernitas di bukunya Masyarakat Sehat yang diterjemahkan, itu dia mengkritik habis-habisan pola industrialisasi, orang modern, manusia jadi seolah robot, kerja kerja kerja. Itu kan dunia kita sekarang. Jadi itu pentingnya kemudian tadi ya, kita autokritik, melihat ke diri kita. Silent moment di agama sebenarnya diajarkan ya. Silent moment itu untuk kita bisa mindfulness kalau bahasa anak sekarang, melihat ke dalam kira-kira apa yang kita lakukan saat ini itu benar atau tidak sih dengan hati nurani kita. Itu Mas Ardit, ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain ya? Siapa tahu dari rekan-rekan yang lain. Kalau saya sih mulai kebayang sih, Mas. Maksudnya, oke, ini ada kaitannya gitu ya sama ini ya. Maksudnya kemajuan, terus kemudian umur kehidupan yang kemudian mungkin apa ya? Mungkin kita dapat dari sekolah ya, Mas ya. Iya. Di sekolah nih. Soalnya kan seringkali tuh kayak misalnya gini, kayak saya kebayang sih, cuman saya juga penasaran nih, kayak tadi waktu Mas Rahmat bilang gitu ya, ketika di era Teosen gitu ya, ada kecenderungan umat untuk kemudian menundukkan alam gitu ya. Ya ada kata-kata Mas Rahmat gitu ya. Saya sebenarnya tuh kayak, emang alam seperti apa sih yang harus ditundukkan gitu? Bukankah gitu ya? Maksudnya saya tuh kayak berhadapan sama dinosaurus loh, Mas. Bener nggak? Kayak benerkah gitu ya? Maksudnya dengan skala individu gitu ya. Memang ada keinginan untuk kemudian menundukkan alam. Alam apa sih yang perlu ditundukkan gitu ya? Kalau misalnya kita ngomong fenomena hunian nih, Mas gitu ya. Kayak yang perlu dihindari adalah alam. Resiko terbuka gitu ya, panas, dingin, cuaca dan lain-lain. Nah, terkala jangan-jangan persepsi ya ketika kemudian
Ini mah jadi saya lebih kayak ini mah jangan-jangan udah bukan urusan pribadi ya. Ini mah udah jadi urusan kolektif ya. Kalau misalnya sudah kayak gini loh Mas. Jadi kayak kan kadang-kadang kalau kita ngelihat hashtag gitu ya, jargon kampanye gitu, secara pribadi teka hati loh. Kalau misalnya dalam bahasa Sunda, apa sih nggak nyambung gitu loh, nggak relate gitu. Kebayang nggak sih Mas? Kesannya tuh kayak ketika alam harus ditundukkan, kesannya tuh alam tuh musuh gitu. Padahal jelas-jelas gitu ya. Kita hidup di sana kan gitu ya Mas ya. Meskipun kemudian ketika bicara soal pengalaman, nah itu menjadi lebih rumit pasti Mas, secara pribadi sekalipun gitu ya, karena itu udah manusia adalah hal yang maksudnya jadi individu yang sangat amat berbeda gitu dengan segala keyakinannya dan lain-lain. Bahkan ketika kita punya kepercayaan yang sama, kan seringkali panca indera kita atau sensori kita bicara yang berbeda gitu ya Mas. Kebayang nggak itu jadi kayak ranah yang sangat amat personal ya gitu ya Mas ya. Ya cuman kayak apa ya Mas yang perlu ditundukkan dari alam gitu loh, kayak misalnya. Halo Mas Adit, Iya. yang putus. Ya silakan Mas Rahmat. Nge-freeze ya Silakan Mas bukan dulu. Adit loh. Ada yang Dia raise nge-freeze ya. hand, Teh Ninis. Oh iya, ada ini Mas Justinus kita mute dulu ya. Oke, ini ada siapa ya? Mbak siapa? Silakan Mbak. Silakan kenalan dulu. Terima kasih Mbak, saya Ade Tanesia dari Jogja. Ini sebuah diskusi yang sangat menarik. Terima kasih untuk Mas Rahmat ya. Iya Mbak, iya. Jadi saya tuh ngelihat ya, maksudnya memperhatikan, membaca ya, bahwa sebenarnya peradaban Nusantara zaman dulu itu kan memang ini ya dibangun selaras dengan alam ya. Jadi kita ngelihat bagaimana dari prasasti-prasasti kerajaan-kerajaan itu, misalnya Sriwijaya atau masa Hindu-Buddha, itu dari prasastinya tuh memang kelihatan bahwa mereka itu memelihara lingkungan. Terus kemudian misalnya di masa Mataram kuno itu bahkan ada satu wilayah yang memang diberikan dan ditugaskan oleh rajanya, Rakai Pikatan, di mana masyarakatnya itu harus menjaga lingkungan gitu. Nah, tapi kemudian lama-kelamaan peradaban itu terputus gitu. Dan kemudian paradigma pembangunan Indonesia saat ini ya udah nggak relate lagi dengan peradaban Nusantara pada masa lalu gitu. Paradigma pembangunannya kan eksploitatif ya gitu, bukan selaras dengan alam. Tapi sebenarnya itu masih tetap ada peninggalan pemikiran itu. Menurut saya itu pemikiran Nusantara yang asli ya. Misalnya di hutan-hutan masyarakat adat itu masih kita bisa lihat. Jadi mereka tuh misalnya punya hutan adat ya, itu mereka punya zona loh. Zona yang dilarang, sama sekali nggak boleh ditebang, zona produktif gitu. Jadi kearifan lokal mereka tuh udah lebih apa ya, lebih dahsyat gitu ya, gitu. Dan kenapa kita nggak pernah gitu ya, atau pemegang kebijakan nggak pernah memakai dasar itu untuk membangun gitu, karena kan sebenarnya kalau misalnya kita masih punya lumbung pangan ya lumayan kan, kita akan lebih lebih tahan lah, lebih punya ketahanan pangan seperti itu. Jadi saya pikir, saya juga nggak tahu apakah agama itu agama import ya, kalau saya mengatakannya ya, gitu ya. Islam, Kristen, Katolik itu kan sebenarnya banyak import gitu ya. Itu kan agama import kalau menurut saya. Apakah mereka juga tidak mempunyai, karena memang konteks ininya tuh konteks berkembangnya itu dari alam yang berbeda dengan kita gitu. Misalnya ya kalau di Timur Tengah itu memang alam itu harus ditaklukkan ya gitu, karena memang keras gitu. Itu berbeda dengan daerah-daerah timur seperti di Indonesia atau ya di Asia gitu ya, yang memang mau nggak mau harus selaras gitu. Nah sayangnya itu sangat seringkali tidak
dipahami gitu loh, gitu bahwa segala sesuatu itu adalah produk budaya, artinya punya hubungan dengan di mana konteks itu berkembang gitu. Jadi kita menyamakan gitu loh, ya kan? Dan lupa bahwa kalau di sini tuh sebenarnya ya selaras. Kalau di sana memang harus menaklukkan mungkin ya, karena beda alamnya gitu. Sayangnya yang lama itu yang menurut saya sebenarnya peninggalan pemikiran Nusantara itu kemudian ya terputus seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita kembali lagi gitu loh. Ya apalagi dengan kondisi sekarang ya gitu. Memang banyak yang kaget lah kenapa pemerintah memberikan itu kepada ormas agama gitu. Menurut aku itu sebenarnya kesalahan fatalnya tuh di pemerintah gitu loh. Itu yang pertama, yang utama sebenarnya. Nah, bagaimana masyarakat sipil itu bisa ini ya, ya melawan atau bagaimana gitu ya? Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Mungkin itu aja sih supaya kalau saya sih yang bisa dilakukan adalah kembali kepada pemikiran cara pandang Nusantara gitu loh. Kembali kepada hakikat dari alam kita ini sendiri gitu loh. Karena sebenarnya kita kebudayaan itu kan nggak bisa lepas dari alam ya, tapi kenapa kita memisah-misahkan itu? Seperti itu. Baik, itu saja tanggapannya Mas Rahmat. Terima kasih. Baik, makasih Mbak. Maaf tadi namanya siapa ya? Kurang jelas di saya. Oh, baik, saya Ade Tanesya. Oh, Ade Tanisha ya. Heeh. Baik, makasih Mbak Ade atas Makasih. pertanyaannya. Baik, silakan Mas Rahmat. Iya, eh, tanggapannya tadi menarik ya Mbak, ya memperkaya perspektif juga. Ya memang kalau kita mau lihat ya tadi ya, yang saya sampaikan di awal juga ketika membaca membagi tiga klasifikasi tadi ya, antroposentris, kemudian teosentris dan ekosentris. Memang nalar nalar antroposentris itu banyak digunakan oleh umat beragama ya. Tentu ada banyak faktor ya, ada banyak hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya. Tapi memang di satu sisi kita harus melihat bahwa dinamika internal dalam umat beragama juga bermacam-macam ya. Nanti mungkin akan kita lihat ya di slide ya di bagian akhir itu juga ada upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh umat beragama. Ya, saya sepakat bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat itu tidak boleh disingkirkan. Nah, itu yang sekarang sedang dilawan oleh teman-teman yang juga kontra dengan narasi-narasi ekstraktif ya pertambangan ya yang mencoba memberangus ya masyarakat adat ya. Di sini misalnya di tempat saya di Kalimantan itu banyak ya teman-teman Dayak ya, masyarakat adat Kalimantan yang eh, wilayahnya semakin semakin terpinggirkan ya, semakin semakin tidak ada tempat ya. Mereka dikepung koridor tambang ya, dikepung penambangan sehingga ya tidak ada lagi kehidupan. Ya memang rumah mereka, tempat mereka berdiri tidak ditambang, tapi kanan kiri depan belakang desa mereka semuanya ditambang. Ya hujan datang ya banjir banjir bandang ya. Jadi dan mereka protes terus ya. Nah, suara-suara protes teman-teman masyarakat adat termasuk korban-korban, suara-suara korban yang menjadi menjadi korban dari kebijakan negara oligarki atau pemerintah yang semena-mena itu yang harus kita bantu, yang harus kita suarakan. Tadi merespon pertanyaan yang atau ya tanggapan yang kedua ya. Memang perjuangan perjuangan ini tidak tidak ada akhirnya ya, terus berjuang ya. Saya kader Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah sudah menerima, tapi saya tetap bersuara ya, tetap mengkritisi itu ya. Bukan berarti ketika PP sudah menerima kemudian kita sami'na wa ta'na ya. Ada berapa kawan yang bilang sudah diputuskan ya, sami'na wa ta'na, big no, saya bilang nggak bisa ya. Kamu kalau disuruh
nyebur ke jurang apa sami'na wa ta'na, kan enggak ya. Kita punya prinsip, punya nilai-nilai ya. Kalau disuruh bunuh orang ya masa kita sami'na wa ta'na ya. Tentu kita sami'na wa ta'na kalau itu punya nilai-nilai kebermanfaatan bagi semuanya gitu kan. Tapi dalam konteks tambang saya rasa tidak ada, atau lebih besar madaratnya, lebih besar dampak ekstraktifnya, kerusakannya dibanding dampak eh, ekonomi yang saya rasa ekonomi pertambangan itu masih ilusi, bukan ilusi, masih apa fluktuatif ya. Jadi ya bisa untung, bisa juga buntung gitu. Tapi yang sudah jelas itu ya kerusakan ya. Kalau kerusakan tambang merusak itu sudah jelas. Tapi kalau tambang untung belum tentu. Nah, maka tentu dalam prinsip-prinsip itu ya kita harus mengutamakan yang sudah jelas kerusakannya dibanding mengejar sesuatu yang tak pasti ya. Apalagi kalau nanti malah bertepuk sebelah tangan ya. Jadi lebih baik ditinggalkan aja gitu kan. Nah, itu jadi memang usaha. Nah, sayangnya juga ya gerakan-gerakan semacam ini seringkali kemudian dilemahkan dengan tadi ya label-label ya. Apa aktivis kiri, komunis, Marxis dan seterusnya ya. Setidaknya itu yang sekarang terjadi di Muhammadiyah ya. Berapa kawan-kawan yang bersuara yang mengkritisi apa namanya kebijakan itu dicap ya aktivis kiri ya. Jadi apa namanya mereka yang paling kanan yang menolak semuanya kiri gitu ya. Padahal kan logika biner seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan ya. Jadi nggak bisa kemudian orang yang pro lingkungan secara otomatis juga dia kiri gitu. Ya, nggak juga. Kita bisa menjadi pro lingkungan ya, menolak kerusakan tanpa harus menjadi kiri misalnya. Walaupun misalnya hal-hal itu banyak dilakukan oleh teman-teman kiri ya, tapi bukan berarti ketika kita juga bersuara yang sama kita lantas masuk ke dalam kelompok itu juga. Jadi pola-pola generalisasi, mencap, menstigma itu yang saat ini marak terjadi juga ya. Akhirnya kemudian apa kerusakan ya semakin semakin nampak ya. Bukan hanya kerusakan fisik, bahkan juga kerusakan moral ya. Karena tadi ya menstigma, melabel orang padahal orang tersebut tidak demikian ya, termasuk masyarakat adat dilabel macam-macam gitu padahal mereka hidupnya ya hidup dengan alam itu saja, mereka tidak perlu dimodernisasi dengan pakai baju kah atau dibangunkan rumah yang nol, cukup rumahnya ya tempatnya di sana tidak diganggu, dibiarkan ekosistemnya gitu. Dan sebenarnya itu kan juga membuat kita yang hidup di kota juga jadi terbantu ya. Kalau apa hutan-hutan di desa sana banyak yang ditebang ya itu akan berdampak pada kita yang di kota juga sebenarnya. Makanya eh, masalah lingkungan ini sebenarnya bukan masalah, tidak, kita nggak bisa melihat masalah lingkungan ini sebagai masalah komunitas tertentu, etnis tertentu, wilayah tertentu pada akhirnya. Makanya lingkungan itu akan naik ke langit dan itu menjadi krisis bersama ya. Pohon-pohon yang ditebang di Kalimantan ini bukan hanya masalah orang Kalimantan tapi juga di Amerika, di Eropa yang juga merasakan krisis iklimnya. Makanya suaranya itu suara suara global, bukan lagi suara personal, apalagi suara ideologi tertentu. No, jadi ini suara kemanusiaan kita semua yang memang merasakan dampak kerusakan itu makin nyata sekarang. Mungkin itu ya, Nis. Oke, gimana Mbak Ade, ada cukup atau gimana? Oke, sepertinya cukup ya. Kita akan lanjut ke PowerPoint-nya Mas Rahmat karena masih ada sedikit lagi. Oh Dan ya. ini penting ya, benar. Iya. Menurut saya penting. Silakan Mas Eh, Rahmat. Oke, yes. So, ya, kita lanjutkan sedikit lagi sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tadi sudah masuk ini persoalan tambang ya, kita move on saja. Tapi perjuangannya tetap ya. Nah, sekarang masuk ke apa namanya peran agama dalam era antroposen tadi yang sudah kita bahas. Antroposen itu apa? Nah, saya jujur terinspirasi dari cara pandangnya Armstrong ya, melihat alam di bukunya yang terbaru Sacred Nature. Dia di situ membagi pola pikir logos dan mitos
Nah, memang kita itu bisa melihat agama, menghidupi agama dari dua cara itu, kata Armstrong. Nah, sekarang tadi ya, melanjutkan diskusi dengan Mas Ardit tadi, kehidupan kita di era modern, kita terpengaruh dengan rasionalitas, ya terpengaruh dengan era pencerahan, sehingga melihat agama itu sebagai sumber logos, ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian dalam beberapa hal misalnya ada upaya-upaya untuk mencocokkan atau memaksakan ajaran agama yang itu lahir dan nilai-nilai luhur terdahulu dipaksakan untuk sesuai dengan era modern, era logos, yang dalam beberapa hal sebenarnya tidak atau kurang cocok. Termasuk dalam hal ini adalah narasi-narasi agama tentang alam. Ya, nanti ada contohnya. Jadi sebelum itu kalau kita lihat ya, agama di era-era terdahulu, agama apapun ya sekarang jadi institusi agama, itu dihidupi dengan nilai-nilai mitos ya, bukan nilai-nilai logos sebagai satu ilmu pengetahuan pasti dengan struktur nilai-nilai norma yang kita yakini di era logos atau era modern. Dulu orang beragama itu ya mitos. Mitos itu bukan lawan fakta ya, bukan fakta and myth ya, fact and myth. Bukan mitos itu, bahwa mitos itu tidak fakta atau tidak bernilai, tidak berdasar. Tapi mitos itu bahwa ada nilai-nilai tersendiri yang diyakini oleh orang-orang terdahulu yang kalau kita lihat dari sudut pandang logos memang tidak masuk. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang mitos juga. Nah, salah satunya misalnya adalah bagaimana orang-orang yang beragama dulu atau ya agama dulu dihidupi dengan cara embodiment, ya, dia menubuh, ya, menyeluruh, ya. Jadi nilai-nilai itu ya dilakukan. Nah, kita orang modern misalnya karena sudah terlampau terpengaruh dengan era rasionalitas, nilai-nilai itu didiskusikan, didebatkan, dikaji dan segala macam, tapi lupa untuk diamalkan, dihidupi, dihayati. Nah, ketika agama sebagai mitos, kata Armstrong, itu orang terdahulu nilai-nilai luhur keagamaan itu dihidupi. Dan salah satunya yang menarik adalah ketika berinteraksi dengan alam. Ya, jadi orang-orang dulu, jadi misalnya bahasa tadi ya, bahasa taskhir penaklukan, itu yang saya kutip dari Al-Quran, itu jangan kita pahami taskhir itu dalam konteks kata struktur kata orang modern memahami semantik kata taskhir penaklukan. Ya, jadi ada horizon kalau kata Gadamer ya, ada spirit, ada nuansa yang berbeda tentu antara kita orang modern dan orang dulu. Nah, orang dulu kata Armstrong ketika berinteraksi dengan alam, mereka meyakini bahwa alam itu juga hidup. Ya, alam itu juga punya nyawa, sama seperti kita manusia. Ya, kalau kita sekarang melihat alam yang di lain selain kita itu benda mati sehingga bisa dieksploitasi. Nah, orang-orang dulu alam itu punya spirit yang kemudian kita orang modern nyebutnya ada animisme, dinamisme itu ya. Jadi orang-orang dulu itu melihat benda-benda, kalau sekarang mungkin khodam itu ya. Ada khodamnya ya, ada spiritnya, ada nilai-nilai di dalamnya yang kemudian itu sacred tadi, yang itu sakral, yang itu dijaga. Sehingga ketika misalnya ada pohon, misalnya ada hutan gitu yang tadi bahasanya Mbak Ade itu, ada yang dikonservasi, ada yang dijaga. Ini terlarang, nggak boleh ditebang. Yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Karena ada penunggunya misalnya. Nah, itu mitos bukan sekedar mitos tahayul, tapi itu bagian dari cara orang-orang terdahulu merawat alam, hidup dengan alam. Mereka bisa survive, mereka bisa makan, konsumsi dari alam, tapi alam juga terus memberikan penghidupan kepada mereka. Jadi itu yang tadi dikatakan selaras dengan alam. Nah, kita yang menarik di bukunya Sacred Nature itu di bagian awal itu potret orang modern juga, yang saya juga sering melakukan itu. Kita orang modern dengan di alam bawah sadar kita mungkin kita sudah terpengaruh dengan rasionalitas logos tadi. Kita melihat alam itu sebagai objek. Sehingga ketika kita jalan ke satu tempat, misalnya teman-teman ke pantai yang indah, misalnya teman-teman ke sini ke Derawan, ke Maratua, lihat hamparan lautan, kita melihat itu sebagai objek. Nah, karena dia sebagai objek, kita menikmati objek itu, kita tangkap melalui kamera kita yang sudah canggih di HP. Nah, jadi
cara kita menghayati atau menikmati alam saat ini, kita foto, banyak-banyak foto-foto gitu ya. Terus diupload di Instagram, jadilah apa namanya foto-foto alam di Instagram kita. Nah itu ya tidak sepenuhnya salah juga ya, tapi itu cara pembacaan kita akhirnya. Yang memang ada gap, ya ada jarak dengan orang-orang dulu ketika melihat alam indah, ya alam alam yang sejuk, mereka akan diam, meditasi, merasakan apa namanya udara-udara yang sejuk, tarik nafas dalam-dalam, dikeluarkan. Yang mungkin sekarang ada meditasi yoga itu ya. Itu kan proses bagaimana kita bisa merasakan alam di sekitar kita yang masuk ke dalam tubuh kita, memberikan feedback ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita berada pada dimensi logos, ya tadi, ya kita hanya bisa menikmati alam sebagai objek. Ya, kita foto, kita simpan di memori, kita upload di Instagram, berharap yang like banyak misalnya. Nah, ini jadinya di situ kemudian nanti akan berpengaruh luar biasa. Dalam konteks logos misalnya orang ya bisa membenarkan eksploitasi demi kepentingan, misalnya ini kemaslahatan bersama, ini untuk bangun rumah sakit, ini untuk bangun sekolah, rumah ibadah misalnya. Jadi ada nuansa-nuansa itu. Tapi kalau kita melihatnya dalam dimensi ya mitos, maka kita akan mencoba ya menyatu, merasakan apa yang ingin dikehendaki oleh alam. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan juga ya, apa namanya penelitian dari PPIN, ya ini menarik ya. Jadi hampir sebagian besar responden eh, di Indonesia ketika ditanya pihak mana yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, ya ada pilihannya individu, pemerintah, perusahaan, korporasi, ormas atau lainnya. Justru yang paling banyak jawabannya adalah individu, baru pemerintah. Ya, ini artinya tadi ya nuansa agama teosentris kita masih kuat ya, bahwa menganggap semua ini ada kesalahan kita dan itu kerusakan itu adalah azab dari Tuhan. Tidak mau kemudian mencoba melihat bahwa ini ada kebijakan struktural yang dilakukan oleh pemerintah yang membuat orang semena-mena bisa merusak alam dengan nampak begitu nyata ya. Ya, di Kalimantan di tempat saya ini sudah nyata sekali ya, kanan kiri galian tambang itu banyak ya, yang ilegal. Yang legal aja bermasalah, apalagi yang ilegal. Nah, yang terakhir ya teman-teman sekalian, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang pada akhirnya agama itu memang berwajah ganda tergantung kita umatnya. Ya, kita mau menghidupi dimensinya lebih lebih besar ke logos atau mitos ya. Satu hal yang tadi saya lupa saya sampaikan, Armstrong tidak dalam konteks mendikotomi ya, bahwa kehidupan kita otomatis mitos semua agamanya supaya baik, atau logos semuanya supaya baik, tidak ya, tapi bagaimana saling berkorelasi. Ada bagian-bagian dari nilai-nilai keagamaan yang bisa dihayati dalam perspektif logos juga, tapi ada juga nilai-nilai keagamaan yang juga harus kita hayati dalam perspektif mitos supaya tidak kehilangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terdahulu. Nah, karenanya ini wajah kalau bicara masa depan ya, sebenarnya kan sejarah itu, antropos itu memang bicara tentang sejarah masa yang terdahulu yang sudah dilakukan oleh manusia terhadap alam. Tapi sebenarnya antropos itu bicara tentang masa depan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita gali, kita tanam di alam saat ini itu akan mencerminkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa harapan sebenarnya kalau kita bicara agama ya, karena bukan topiknya agama dan ekologi. Yang pertama adalah dokumen Laudato Si ya. Ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus kalau tidak salah tahun 2015 yang menyerukan bagaimana umat Katolik itu bisa hidup ya, kembali pulih dengan alam. Salah satu tagline yang disampaikan oleh Paus Fransiskus itu adalah pertobatan ekologis. Ini satu kecerdasan luar biasa dari Paus ya. Pertobatan ekologis berarti kita sadar manusia sudah merusak, manusia sudah menghancurkan, tapi kita butuh bertaubat untuk memulihkan, untuk mengganti apa yang sudah kita rusak. Nah, ini dokumen ini berbicara itu. Jadi bagaimana kemudian umat Katolik itu bisa mendekat pada alam, menjauhi nilai-nilai eksploitasi. Ya. Kemudian ada Al-Mizan. Ya, Al-Mizan ini dikeluarkan oleh para cendekiawan Muslim seluruh dunia.
Ya, Al-Mizan ini kalau teman-teman introvert tidak akan asing dengan dokumen A Common Work. Ya, sama dengan Al-Mizan juga. Jadi ditandatangani oleh beragam komunitas cendekiawan ulama dari seluruh dunia yang isinya sama, bahwa mengakui sekarang sudah ada krisis iklim, ya. Jadi tidak denial, tidak menghindar dari krisis iklim, memang ada krisis iklim. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh agama, termasuk di situ juga tertulis bagaimana ajaran-ajaran Islam, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya itu juga berdimensi yang ekologis, ya. Itu dijelaskan, dokumennya cukup progresif juga, Al-Mizan, ya, timbangan bahasa Indonesianya. Nah, Laudato Si dan Al-Mizan ini menurut saya adalah dua dokumen penting dari dua tradisi agama yang perlu diimplementasikan, diteruskan oleh umat-umatnya, ya. Nilai-nilainya itu perlu dihidupkan. Nah, yang terakhir selain dua dokumen ini di Indonesia itu ada film semi dokumenter judulnya Semesta, ya. Semesta ini meliput, ya, agama-agama dan juga masyarakat adat di 7 tempat. Itu ada angka 7, ya, di 7 tempat: umat Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu di Bali gitu, ya. Kemudian ada juga masyarakat adat di Papua dan seterusnya. Nah, yang menarik, ya, juga sama dengan yang tadi disampaikan Mbak Ade, misal di Papua itu ada sasi, ada periode-periode waktu, misalnya ketika akan menangkap ikan. Jadi tidak serta-merta langsung ditangkap, tapi ada sasinya, ada periode waktu dan ada tempat tertentu yang itu sudah diakulturasikan dengan nilai-nilai kekristenan, ya. Tempat-tempatnya itu dibacakan doa dulu, dilihat mana yang tepat, kemudian disitulah mereka menangkap ikan pada waktunya. Nanti setelah itu di situ tertutup, tidak boleh lagi diambil ikannya selama berapa waktu. Nah, itu adalah nilai-nilai, ya, nilainya kearifan lokal yang juga bersinergi dengan nilai-nilai moralitas agama untuk tidak serakah, untuk tidak berlebih-lebihan, yang harapannya bisa dihidupkan kembali di era antroposen tadi. Terima kasih. Foto saya itu adalah bukti bahwa saya menjalankan agama dengan spirit logos, ya. Saya Baik, kembalikan ke Ninis. Ya. baik. Makasih banyak Mas Rahmat. Ini udah banyak banget ya yang disampaikan. Em, Sebelum ke closing statement gitu ya dari Mas Rahmat sama Mas Adit gitu, kita mau dengerin lagi satu buah lagu. Silahkan ke Kang Lutfi dan juga Kang Daus. Oke, sebentar. Kang Lutfinya lagi prepare nih. Oh, lagi prepare ya. Oke. Cek sound dulu katanya teh. Cek sound. Oke. Oke, ini udah. Silakan Kang Lutfi dan Kang Daus untuk mempersembahkan lagu di akhir di akhir acara di talk show malam hari ini. Teman-teman juga jangan kemana-mana dulu ya, kita akan foto bersama di akhir. Silakan. Ya, silakan Kang Daus dan juga Kang Lutfi. Cakep. Oke, sebagai lagu penutup kita akan berefleksi. Masih lagunya pada tahu lah ya. Bisa nyanyi bareng Kang Adit, Gina. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan Bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku, ujung aspal, Pondok Gede, rimbun dan anggun, ramah senyum penghuni
dusun. Kambing 9, motor 3, bapak punya ladang yang luas, habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyang tersentuh sebuah rencana dari serakannya kota, terlihat murung wajah di bumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, isi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkung tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakannya kota, terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Lutfi dan Kang Daus untuk persembahan lagunya di akhir sesi malam hari ini. Saya serahkan dulu ke Teh Ninis, mungkin nanti kita untuk foto bersama ya. Ami boleh tolong arahkan nih untuk hitung mundur untuk foto bersama. Ada lagi yang disampaikan nggak Teh Ninis sebelum diserahkan ke Ami untuk sesi foto kita malam hari ini? Ya, mungkin kita closing dulu ya, statement dari Mas Rahmat sama Mas Adit gitu, sedikit aja. Silahkan Mas Rahmat. Iya, saya menikmati lagu-lagunya Mas siapa tadi? Mas Lutfi ya, Ya, dan Mas Lutfi sama and the Mas gang. Daus. Oh, tak kira Mas Lutfi dan pribadi. Mas Lutfi dan Daus ya. Dan saya mau mengambil analogi itu ya. Jadi sebagaimana kita bisa menikmati, menghayati keindahan suara-suara untayan lagu, harusnya kita juga bisa menikmati, menghayati, menghargai keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini tanpa mengeksploitasi dan merusaknya. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, makasih Mas Rahmat. Dari Mas Adit ada terakhir? Apa ya, yang terakhir mah dari Mas Rahmat sepakat sekali gitu ya, dari Mbak Ade juga. Cuman mungkin jadi refleksi bersama aja ya, kemudian bagaimana caranya untuk kembali menjadi tubuh yang baik gitu ya. Ketika agama itu menubuh gitu ya. Bukan juga bicara soal keseimbangan yang sekedar hukum simetri dan hukum komposisi semata gitu.
Karena kan kompleksitasnya manusia lebih ya. Kalau saya sih berharap lewat kesadaran ini, relasi kesadaran tiap individu tuh cari lagi cara bercerita soal pengalaman dalam apapun bentuknya, mulai dari agama sampai hiburan gitu. Karena sebenarnya itu akan menjadi tanggung jawab pribadi, karena selagi merasa masih manusia, pasti akan bisa connect sama manusia-manusia lainnya. Rasanya begitu, rekan-rekan. Oke, siap. Makasih Mas Adit. Ini sebetulnya memang nggak cukup ya waktunya dari 1,5 jam. Kita juga tadi telat karena ada azan dulu ya. Jadi pas gitu 1,5 jam itu. Mungkin kita perlu ada live Instagram Mas Rahmat gitu ya untuk membahas lebih lanjut gitu sama Mas Adit. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung ke Ami. Boleh Mi dituntun untuk foto bersama. Oke, oke semuanya. Terima kasih banyak ya untuk diskusi malam hari ini. Kita akan sesi foto bersama ya. Boleh di on cam dulu semuanya dan disiapkan pose terbaiknya. Oke, oke. Oke. Kak Auna Shida, boleh on cam juga? Oke, kita foto ya. 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, semuanya. Semoga Kasih sehat semangat selalu ya. rekan-rekan. Amin. Ketemu Terima lagi. kasih Ya, semuanya. Ade. Ya, selamat Terima melanjutkan kasih. aktivitas kembali. Firdaus. Ya, Selamat malam. sama-sama. Ya, Selamat makasih Mbak malam. Ade sudah Assalamualaikum warahmatullahi bergabung. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu ya semua. Baik, Terima sehat selalu juga Mbak kasih, Ade. Mbak. Terima kasih.